Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SKDA 6 PSSK Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari student project kami mengenai router UTERI. Berikut merupakan nama dari anggota-anggota kami yang tertera pada layar. Baik, pertama kami akan membahas mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Kenalkan, nama saya Aulia Avandana dengan 3 digit NIM terakhir 108. Jadi berikut adalah latar belakang dari student project kami. Ruptur UTERI merupakan salah satu penyebab utama pendarahan obstetrik, kondisi yang paling berbahaya dan darurat yang dapat mengancam jiwa, sehingga menjadi penyebab paling penting morbiditas dan mortalitas ibu dan perinatal. Secara global, kematian akibat ruptur uteri pada ibu berkisar antara 1 hingga 13%, sedangkan kematian neonatal berkisar antara 74 hingga 92%. Menurut WHO, rata-rata kejadian ruptur uteri adalah 5,3 per 10.000 populasi. Dalam beberapa literatur, ruptur uteri jarang terjadi di negara maju. Misalnya di Prancis dilaporkan 3,8 kasus per 1000 populasi atau 0,038% persalinan. Di Amerika, kejadian ruptur uteri adalah 0,007%. Namun di negara-negara berkembang angkanya masih tinggi. Di Indonesia sendiri, angka kejadian ruptur uteri berkisar antara 1:92 sampai 1:428 persalinan. Sementara itu, angka kematian ibu akibat ruptur uteri di Indonesia berkisar antara 17,9% sampai 62,6%. Dan angka kematian perinatal berkisar antara 89,1% sampai 100%. Ruptur uteri terjadi ketika ketiga lapisan uterus itu mengalami pembelahan. Penyebabnya bisa operasi sesar, hysterotomi, mimioktomi, metroplasti, kuretase, perforasi uterus, ablasi endometrium, dan lain-lain. Gejalanya nyeri perut akut yang dimulai dengan sensasi robek, pendarahan vagina, dan perubahan pola kontraksi, serta detak jantung janin yang tidak menentu. Dapat menimbulkan risiko kehilangan banyak darah, koagulasi, dan juga hipoksia pada janin. Oleh karena angka kejadian ruptur uteri yang masih tinggi di Indonesia dan juga angka kematiannya yang tinggi seiring dengan angka kejadian tersebut, maka diperlukan keilmuan yang lebih dalam mengenai kejadian ruptur uteri ini. Berikut ini adalah rumusan masalah dan tujuan dari penulisan student project ini. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana struktur anatomi dari uteri, apa yang dimaksud dengan ruptur uteri, bagaimana epidemiologi dan ruptur uteri, bagaimana patofisiologi dari ruptur uteri, bagaimana klasifikasi dari ruptur uteri, bagaimana diagnosis dari ruptur uteri, bagaimana komplikasi dari ruptur uteri, dan juga bagaimana tata laksana dari ruptur uteri. Kemudian untuk tujuan penulisan, untuk mengetahui bagaimana struktur anatomi dari uteri, mengetahui apa yang dimaksud dengan ruptur uteri, mengetahui epidemiologi dari ruptur uteri, mengetahui patofisiologi dari ruptur uteri, mengetahui klasifikasi dari ruptur uteri, mengetahui diagnosis dari ruptur uteri, mengetahui komplikasi dari ruptur uteri, dan mengetahui tata laksana dari ruptur uteri. Itu adalah manfaat penulisan dari student project ini. Secara teoritis, penulisan student project ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis sebagai kepustakaan atau referensi penelitian lebih lanjut dan pengembangan ilmu pengetahuan. Secara praktis, penulisan student project ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. Perkenalkan, saya Devi dengan 3 digit NIM terakhir 063. Jadi, sini saya akan menjelaskan terkait dengan anatomi uteri, di mana uteri yang normal terletak pada posisi anteversi dan antefleksi. Uteri terletak di posterior kandung kemih, di anterior rektum, dan terdiri dari fundus, body, isthmus, dan cervix. Uteri terdiri dari 3 lapisan dari eksternal ke internal, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Arteri uterina merupakan pembuluh darah utama yang mensuplai darah ke uteri lewat di anterior ureter distal yang sering disebut water under the bridge. Darah vena mengalir melalui plexus vena uterus ke vena iliaca interna.
Plexus uterovaginal bertanggung jawab atas persarapan simpatis uteri dan berasal dari segmen tulang belakang T12 dan L1. Saraf splanchnicus panggul mempersarafi persarafan parasimpatis uteri yaitu S2 sampai S4, di mana pembuluh limfatik mengalirkan getah bening dari bodi dan serviks ke KGB iliaka dan obturator, dan dari fundus uteri ke KGB aorta atau lumbal, serta korpus dan beberapa aliran limfatik fundus uteri ke KGB iliaka eksternal. Penopang visi utama uteri berasal dari kekuatan dasar panggul dan dilengkapi dengan ligamen yang menahan uteri pada tempatnya seperti ligamen latum, kardinal, round ligamen, ligamentum ovarium, dan ligamentum uterosakral. Perkenalkan, saya Ana Agung Isra Elmira dengan 3 digit NIM terakhir 183. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari ruptur uteri. Di mana ruptur uteri ini adalah robekan yang terjadi di dinding uterus pada saat persalinan atau kehamilan. Pada saat persalinan kala 1, yaitu sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur atau meningkat, dan awal kala 2, yaitu fase dilatasi serviks lengkap hingga 10 cm hingga bayinya lahir, maka batas antara segmen bawah rahim itu dinamakan dengan lingkaran retraksi fisiologis. Pada saat persalinan kala 2 terjadi, apabila bagian terbawah tidak mengalami kemajuan, segmen atas akan terus berkontraksi dan terus menebal. Maka segmen bawah rahim akan tertarik ke atas dan menjadi tipis. Jika persalinan tidak ada kemajuan, segmen bawah uterus semakin lama akan semakin teregang. Akhirnya regangan yang terus bertambah ini melampaui batas kekuatan jaringan myometrium sehingga terjadilah ruptur uteri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Maldini Aryana dengan 3 digit NIM terakhir 034. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai epidemiologi dari ruptur uteri, di mana diketahui kejadian ruptur uteri ini di seluruh dunia mengalami peningkatan yang diperkirakan terjadinya ruptur uteri untuk setiap hari itu sekitar 5.000 hingga 7.000 kelahiran. Di mana ruptur uteri ini lebih sering terjadi pada wanita yang sebelumnya melahirkan secara sesar. Dan semakin banyaknya wanita itu melakukan sesar, maka akan semakin besar resiko jadinya ruptur uteri. Dimana diketahui dari penelitian yang dilakukan pada wanita yang melakukan sesar sebanyak 1 kali itu untuk resiko sekitar 1%, sedangkan untuk wanita yang melakukan persalinan sesar lebih dari 1 kali, resikonya meningkat menjadi sekitar 3,9%. Kemudian untuk faktor risiko lainnya juga antara lain seperti usia, paritas, persalinan dengan bantuan instrumen, dan penggunaan obat induksi persalinan. Di mana diketahui juga bahwa kejadian ruptur uteri ini pada negara berkembang lebih tinggi dikarenakan diperkirakan adanya penanganan dan teknik persalinan yang digunakan tidak sebaik pada negara maju. Baik, mungkin sekian untuk epidemiologi dari ruptur uteri. Akan lanjutkan untuk teman saya berikutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Reinhard Sporsi dari Limbangan 172. Di sini saya akan membahas mengenai patofisiologi dari ruptur uteri. Ruptur uteri patofisiologinya dapat dibagi menjadi 3, yaitu secara spontan, traumatik, dan heterogenik. Saya akan membahas dari yang spontan terlebih dahulu. Yang spontan terjadi ketika masa persalinan, yang diawali dengan kontraksi dari uterus mendorong janin ke segmen bawah rahim. Nah, jika terdapat hambatan sehingga janin tidak dapat turun, maka segmen bawah rahim akan melebar dan membentuk lingkaran retraksi bandol. Nah, jika kontraksi kuat terus berlanjut, segmen bawah rahim yang tipis dapat robek, sehingga terjadinya ruptur uteri. Robekan ini dapat meluas dan mempengaruhi berbagai bagian seperti korpus, serviks, atau vagina. Mekanisme patofisiologi lain yang dapat menyebabkan ruptur uteri yaitu terjadi akibat trauma fisik yang mengenai rahim, biasanya dari luar. Kondisi ini disebut ruptur uteri traumatik. Contohnya termasuk kecelakaan motor atau benturan yang kuat pada perut bagian bawah saat kehamilan. Selanjutnya itu ruptur uteri iatrogenik yang terjadi karena tindakan medis atau intervensi yang dilakukan seperti pemberian obat-obat tertentu atau tindakan obstetrik lainnya, misalnya penggunaan obat-obatan untuk merangsang kontraksi, penggunaan forceps atau vakum selama persalinan, atau bahkan kesalahan teknik saat melakukan operasi sesar. Mungkin sekian bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putri Cisapurama Dewi Rahjasa dengan 3 digit NIM terakhir 219. Di sini klasifikasi ruptur uteri dapat dibagi menjadi berdasarkan anatomi dan mekanisme kerja. Klasifikasi ruptur uteri berdasarkan anatomi yakni robekan incomplete dan complete. Robekan incomplete menandakan robekan yang mengenai endometrium dan myometrium. Namun area perimetrium masih utuh. Berbeda dengan robekan complete yang menandakan robekan telah mengenai 3 lapisan uterus, yakni endometrium, myometrium, perimetrium. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Laksmi Pramita dengan 3 digit NIM akhir 221. Klasifikasi ruptur uteri berdasarkan mekanismenya dapat dibagi menjadi 3, yaitu spontan, traumatik, dan juga parut pada uterus. Yang pertama, ruptur uteri spontan terjadi akibat adanya persalinan yang tidak lancar yang berkaitan dengan kondisi panggul ibu atau pasien sempit, kondisi hidrosefalus, dan juga letak dari janin yang melintang. Selanjutnya ada ruptur uteri traumatik yang berkaitan dengan suatu trauma yang bisa berupa suatu kecelakaan, jatuh, ataupun suatu tindakan. Dan yang terakhir ada ruptur uteri parut pada uterus yang terjadinya parut pada bekas seksio sesar, ya, dimana kondisi ini sering terjadi pada seksio sesar klasik atau adanya insisi pada korpus uteri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Gusti Baujuri Barka Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 157. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis ruptur uteri. Diagnosis dini ruptur uteri umumnya sulit untuk dilakukan. Beberapa manifestasi klinis yang khas pada pasien yang diduga mengalami ruptur uteri antara lain nyeri perut, abnormalitas pada jantung janin, dan perdarahan vagina. Gejala-gejala tersebut tidak spesifik sehingga seringkali terjadi misdiagnosis. Selain itu, tanda-tanda ruptur uteri mungkin berbeda tergantung pada lokasi ruptur serta waktu terjadinya ruptur uteri. Dengan melakukan anamnesis dengan Secret 7 dan Fundamental 4, gejala klasik yang ditimbulkan oleh adanya ruptur uteri yaitu diantaranya nyeri perut akut, perdarahan vagina, adanya abnormalitas pada detak jantung janin, dan terdapat perubahan pola kontraksi pada tokodinamometri. Riwayat urin berwarna merah muda, merah atau coklat dapat ditanyakan kepada pasien. Kondisi ini dapat menandakan adanya sel darah merah. Selain itu, juga dapat ditanyakan riwayat nyeri saat buang air kecil yang menandakan adanya gumpalan darah yang melewati uretra, serta nyeri dada yang dapat terjadi apabila darah masuk ke bagian peritoneum. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Noem Depi dengan 3 digit NIM terakhir 071. Baik, selanjutnya terdapat pemeriksaan fisik. Yang pertama yaitu penilaian stabilitas hemodinamik seperti misalnya pengecekan tekanan darah dan denyut jantung. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik berupa palpasi abdomen, yang mana tujuannya adalah untuk melokalisasi area yang paling nyeri dan evaluasi adanya perubahan bentuk abdomen dan pola kontraksi. Nah, yang ketiga yaitu pemeriksaan vagina atau vaginal toucher untuk melihat adanya darah segar ataupun gumpalan pada saluran vagina. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan pengecekan kadar hematokrit atau hemoglobin untuk memantau kehilangan darah yang sedang berlangsung. Lalu, apabila perdarahannya terjadi secara signifikan, dapat dipertimbangkan untuk melakukan tes koagulasi seperti misalnya prothrombin time, activated partial thromboplastin time, fibrinogen, dan thromboelastogram. Untuk pemeriksaan radiografinya sendiri, dapat dilakukan pemeriksaan ultrasonografi atau yang sering kita kenal dengan USG, yang mana hal ini berfungsi untuk membantu menyingkirkan etiologi perdarahan vaginal lainnya. Nah, namun umumnya diagnosis ruptur uteri ini dipastikan ketika sudah terjadi hemoperitoneum dan bagian janin teridentifikasi selama laparotomi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Konibela Septia dengan NIM 192. Di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasi dari ruptur uteri. Ruptur uteri merupakan komplikasi persalinan yang jarang terjadi namun serius yang dapat terjadi selama persalinan. Ruptur uteri dapat menyebabkan pendarahan yang hebat dan membuat ibu mengalami shock hipovolemik.
yang bisa berujung pada kematian ibu maupun janin. Shock hipovolemik disebabkan oleh hilangnya volume darah efektif yang bersirkulasi akibat hipoperfusi sistemik. Jika tidak diobati, dapat menyebabkan cedera iskemik pada organ vital yang menyebabkan kegagalan multisistem, organ, dan kematian. Janin hanya dapat ditolong apabila saat terjadinya ruptur uteri masih hidup dan segera dilakukan tindakan laparotomi untuk melahirkannya. Komplikasi lain yang dapat ditimbulkan dari ruptur uteri adalah disseminated intravascular coagulation dan juga septikemia. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Andini Mambarita dengan 3 digit terakhir 020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata laksana dari ruptur uteri. Adapun tata laksana dari ruptur uteri yaitu pertama, kita harus menstabilisasikan hemodinamik dari pasien terlebih dahulu, dan mungkin selanjutnya kita akan melaksanakan seksio sesar pada pasien dan repair dari ruptur uteri atau histerektomi. Adapun biasanya yang pertama lakukan penambahan oksigen pada pasien dan pasanglah jalur intravena untuk memulai dari proses resusitasi. Kemudian pasang juga kateter urin untuk memantau produksi urin dari pasien dengan tujuan menganalisis tanda-tanda vital. Kemudian, tindakan bedah merupakan penanganan yang paling pasti untuk kasus ruptur uteri. Prosedur bedah yang dilakukan adalah operasi seksio sesar pada wanita hamil yang kemudian diikuti dengan tindakan perbaikan atau pengangkatan rahim yaitu histerektomi. Histerektomi menjadi pilihan ketika terdapat banyak robekan pada uterus dan robekannya bisa mencapai board ligament atau longitudinal atau low laying, di mana apabila tindakan operasinya berupa repair itu digunakan jika pasien masih ingin hamil kembali. Baik, selanjutnya yaitu bab 3 penutup. Baik, perkenalkan saya Putri India Putri Prameswari dengan 3 digit NIM terakhir 171. Adapun kesimpulan dalam studi project kali ini adalah ruptur uteri adalah robekan yang terjadi di dinding uterus pada saat persalinan atau kehamilan, di mana uterus memiliki struktur anatomi kompleks yang terdiri dari bagian fundus, body, isthmus, dan cervix, serta dilapisi oleh perimetrium, myometrium, dan endometrium. Untuk kejadian di seluruh dunia diketahui mengalami peningkatan, diperkirakan terjadi ruptur uteri untuk setiap 5.000 hingga 7.000 kelahiran. Ruptur uteri dapat terjadi ketika dinding segmen bawah rahim yang sudah tipis robek pada saat kontraksi berikutnya dan biasanya terjadi pada dinding depan segmen bawah rahim dan bisa meluas secara melintang atau miring. Ruptur uteri secara anatomi dapat diklasifikasikan ke dalam robekan inkomplit dan robekan komplit, dan berdasarkan mekanismenya dapat dibagi menjadi ruptur uteri spontan, ruptur traumatik, dan ruptur uteri pada parut uterus. Untuk diagnosis dini ruptur uteri umumnya sulit untuk dilakukan, perlu adanya anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang berupa laboratorium atau radiografi seperti USG untuk menyingkirkan diagnosis lainnya. Beberapa manifestasi klinis yang mungkin khas antara lain nyeri perut, abnormalitas pada jantung janin, dan pendarahan vagina. Ruptur uteri dapat menyebabkan pendarahan hebat yang dapat mengakibatkan komplikasi shock hipovolemik dan kematian ibu maupun janin. Untuk penata-laksanaan ruptur uteri berupa pemberian oksigen, cairan, pemasangan kateter urin, dan tindakan bedah berupa repair ruptur atau histerektomi itu dilakukan tergantung pada keinginan pasien untuk hamil kembali, lokasi dan luasnya robekan, serta kemampuan untuk mengendalikan pendarahan. Selanjutnya, adapun saran dari student project kali ini adalah diperlukan kajian dan literatur lebih lanjut mengenai topik ruptur uteri, khususnya terkait pembahasan yang belum diketahui secara pasti karena sifatnya yang kompleks, sehingga diharapkan kedepannya mendapatkan hasil tulisan yang lebih ilmiah dan menambah ilmu pengetahuan. Baik, sekian presentasi dari SKDA 6. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Dan akhir kata kami sampaikan terima kasih.